Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu deh? Jadi gini Pak, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Muhammad Nanda Maulana. Di sini saya mahasiswa dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Yang mana kebetulan di sini saya mengikuti sebuah program dari pemerintah, yaitu ada program pertukaran mahasiswa merdeka Pak. Dan kebetulan di sini saya diberi tugas dari mata kuliah saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak mengenai sejauh mana pengetahuan Bapak mengenai SARA yang ada di lingkungan sekitar Bapak ini Pak. Nah jadi seperti itu Pak, apakah Bapak bersedia jika saya melakukan wawancara kepada Bapak jika Bapak tidak mengganggu waktunya? Ya, terima kasih banyak. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik ke sini. Sesuai dengan tadi yang adik tanya, mau sejenis wawancara ya. Insya Allah saya bersedia waktunya untuk itu. Terima kasih banyak. Baik Pak, jika Bapak bersedia saya juga ucapkan terima kasih. Sebelumnya untuk wawancaranya apakah dilakukan di ruangan ini saja Pak atau ada di tempat lain Bapak? Oh, tentang itu saya rasa ya cukup di sini saja. Cuman apa adanya seperti ini aja. Iya. Saya rasa daripada ke tempat-tempat lain ya bagusnya di sini aja lah. Silakan aja deh. Oke baik Pak, sebelumnya mungkin untuk wawancara ini akan saya lakukan sekitar 10-20 menit ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kalau hanya untuk waktu segitu dengan sesuai dengan jadwal Bapak hari ini, insya Allah saya luangkan waktunya, apalagi demi untuk suksesnya tentang pembelajaran adik tentang hal ini. Silakan. Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Di sini langsung saja saya melakukan wawancaranya Pak ya. Silakan. Baik, sebelumnya di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengetahuan yang Bapak ketahui mengenai lingkungan Bapak sekitar gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak sudah berapa lama mengabdi di lingkungan ini Pak? Baik, terima kasih banyak. Kalau berapa lama mengabdi di sini, alhamdulillah Bapak sudah tugas di sini sekitar 15 tahun. 15 tahun Pak ya? Iya, cukup lumayan juga lah. Cuma yang namanya abdi negara di mana ditaruh ya di situ harus diikutin. Jadi sekitar 15 tahun di sini. Baik Pak. Kalau boleh tahu Bapak sendiri asal sukunya itu dari suku mana Pak? Saya kebetulan dilahirkan dengan suku Jawa. Jadi suku Jawa. Ya baik Pak. Dan di sini ada beberapa yang ingin saya pertanyakan Pak. Untuk pertanyaan pertama, menurut sepengetahuan Bapak selama Bapak bertugas di sini, untuk masyarakat sekitar sekiranya untuk dari segi agama apa saja mungkin yang Bapak ketahui yang dianut oleh masyarakat sekitar, dan apa saja sih suku-suku yang ada di lingkungan sekitar Bapak ini Pak, terutama untuk suku yang dominannya Pak? Oh ya, terima kasih. Selama Bapak tugas di sini, seperti tadi yang dibilang sekitar udah 15 tahun, nampaknya untuk di sini itu hanya satu agama, yaitu agama Islam. Tentang untuk suku di sini memang banyak. Yang pertama tuh kebanyakan di sini dominan ada suku Bugis, kemudian ada suku Jawa, kemudian ada juga suku Melayu, suku Banjar, suku Minang. Suku-suku itu yang nampaknya dominan yang ada di sini deh. Oh baik Pak. Kalau yang saya tahu tadi berdasarkan Bapak sampaikan kan di lingkungan sekitar Bapak berasal dari beberapa suku yang berbeda-beda gitu Pak. Betul. Nah untuk kerukunannya itu sendiri bagaimana Pak? Walaupun berbeda-beda suku, apakah lingkungan sekitar ini masih tetap aman-aman saja atau sering terjadi perbedaan pendapat atau lain sebagainya Pak? Kembali deh, itu sesuai dengan pengalaman yang Bapak alami di sini ya. Maklum Bapak di sini kan sama juga seperti tugas, tapi Bapak sebagai tugas di sini ya untuk interaksi dengan masyarakat ya alhamdulillah bagus. Jadi di sini sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan, ada beberapa suku yang dominasi tinggal di sini. Nampaknya sesuai dengan pengalaman Bapak selama di sini, nampaknya antara suku ke suku lain nampaknya guyup-guyup saja. Artinya tidak ada pernah terjadi suatu permasalahan, baik itu sedikit atau bagaimana, itu tidak pernah ada permasalahan. Bahkan antara suku tuh sama-sama saling menolong. Artinya kadang
ada kegotong royongan, misalnya suku Banjar sedang ada suatu hajatan, suku yang lain juga ikut, atau kegotong royongan dalam membantu di bidang jalan atau pembangunan segala macam. Katakanlah misalnya ada suku Bugis sedang mendirikan rumah, suku-suku yang lain juga kadang-kadang ikut. Jadi nampaknya, tapi sepengetahuan Bapak selama di sini ya, tidak ada pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nampaknya kalau kata orang Jawa tuh rukun-rukun dan adem-adem saja. Oh gitu, baik Pak. Berarti alhamdulillah walaupun banyak perbedaan suku-suku tetap berarti rukun-rukun saja gitu Pak ya. Alhamdulillah. Jadi selama Bapak di sini sekitar 15 tahun, itulah kejadian yang ada di tempat kita ini, tidak pernah ada permasalahan tentang kesukuan. Aman-aman saja dan baik-baik saja. Oke, baik Pak. Nah selanjutnya ini saya berbicara mengenai kebudayaan Pak. Nah kalau pengetahuan Bapak untuk di lingkungan sekitar Bapak ini apakah ada kebudayaan-kebudayaan yang mungkin hingga saat ini masih terus berkembang gitu Pak? Kalau menurut pengetahuan Bapak sendiri. Kalau masalah kebudayaan, ya kembali ya karena Bapak juga di sini kan bukan asli ya di sini, tapi Bapak bilang Bapak tuh sukunya Jawa, tapi di sini kan sudah termasuk lama juga 15 tahun. Jadi kalau berbicara masalah kebudayaan, setahu Bapak ya contohnya misalnya ada budaya Bugis, budaya Melayu, dan budaya Jawa juga ada. Jadi salah satu misalnya budayanya orang suku Melayu, ya salah satu yang Bapak tahu nih, misalnya ada acara pengantin. Karena di situ dalam acara pengantin itu masih budaya dia, cara penyambutan pengantin laki-laki atau dalam acara penyambutannya itu adalah dia diiringi dengan silat, namanya. Itu silat artinya adalah semacam khusus kesenian dari suku itu dalam rangka menyambut tuh dengan mengadakan silat. Begitu juga yang namanya orang suku Bugis di sini juga nampaknya budaya yang mencoloknya yaitu budaya kalau ada istiadat masalah pengantin. Hanya itu aja yang Bapak tahu. Kalau yang selainnya yang adat-adat yang lain kembali Bapak tidak berapa mendalami, tidak berapa tahu betul. Cuman kalau adat-adat itu sedang dilaksanakan, ya kadang-kadang ya itu tadi bagi suku yang lain pun tetap mengikuti mengikuti. Katakanlah sekarang sedang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh orang kita Bugis. Nah orang-orang yang suku Melayu, orang-orang suku Jawa juga ikut terjun di dalamnya gitu. Setahu Bapak seperti itu. Iya baik, berarti antusias dari perbedaan suku, perbedaan budaya berarti tidak menjadi penghalang untuk saling kebersamaannya gitu Pak ya? Sama sekali tidak. Kalau hal itu memang sama sekali tidak menjadi penghalang. Justru menjadi salah satu pendukung untuk suksesnya acara yang sedang dilaksanakan oleh suku-suku tersebut. Katakanlah misalnya pada hari ini ada acara yang dilaksanakan dominan oleh suku Bugis. Nah, suku Jawa, suku Melayu, suku Banjar memang kadang-kadang ikut di situ. Dan kadang di situ kan memang ada ketua-ketua katakanlah tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing suku justru terlibat di dalamnya. Makanya di sini antar suku dengan suku yang lain itulah tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi terjalin suatu keharmonisan yang kalau menurut Bapak itu sangat luar biasa. Makanya Bapak juga merasa betah di sini karena hubungan antar sesama suku tuh tidak ada problem, tidak ada permasalahan, aman-aman saja dan damai-damai saja. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Baik Pak. Kemudian yang selanjutnya, jadi selama Bapak mengabdi di sini, selama Bapak bertugas di sini, menurut pengetahuan Bapak sendiri, jika seandainya Bapak sedang melakukan suatu pelayanan kesehatan, jika ada pasien yang berlatar belakang mungkin dari suku yang berbeda dengan Bapak, seandainya menggunakan bahasa yang mungkin dari bahasa mereka, sementara Bapak kurang memahami, itu bagaimana Pak tindakan Bapak untuk melakukan pelayanan kesehatannya Pak? Terima kasih, itu pertanyaan yang krusial bagi Bapak ya. Bapak di sini juga termasuk petugas kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat di daerah sini. Karena di sini memang Bapak sampaikan tadi ada beberapa suku di sini dan kadang-kadang memang terus terang aja yang datang ke sini ada juga orang yang tidak pandai bahasa. Katakanlah memang dia dari suku Bugis, dia berbahasa Indonesianya boleh katakan sangat kurang, bahkan tidak bisa gitu.
juga dari suku-suku yang, tapi kebanyakan dominan sini orang-orang yang dari suku Bugis, karena orang suku Bugis tuh udah terlalu lama di sini, yang tua-tua tuh memang tidak pandai berbahasa Indonesia. Jadi untuk pertama-pertama memang saya pribadi merasa agak kesulitan, karena untuk dialog dengan dia sama boleh katakan tidak nyambung, bahasa kami bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, sedangkan beliau itu bahasa Bugis, jadi sangat tidak nyambung. Cuman walaupun bagaimana, saya pribadi berusaha untuk mempelajari sedikit-sedikit bahasa yang ada di sini. Jadi katakanlah di sini ada bahasa Bugis, Bapak mempelajari sedikit-sedikit. Nah kalau memang bahasa Jawa udah asli punya saya sendiri, jadi udah paham. Tentang bahasa Melayu, bahasa yang lainnya insya Allah paham. Cuman bahasa Bugis yang kadang-kadang memang saya sendiri memang masih agak kurang paham. Makanya untuk pertama memang kami merasa agak sedikit terganggu dalam berdialog. Cuman untuk berikutnya tetap Bapak sarankan juga lewat masyarakat, lewat tokoh juga, karena kami belum paham bahasa Bugisnya. Apabila memang ada masyarakat yang berobat ke sini yang kira-kira orang yang tidak pandai berbahasa Indonesia, kalau bisa tuh harus didampingi oleh keluarganya. Baik. Nah, jadi begitu didampingi oleh keluarganya, sama dengan ibaratnya sebagai juru bicaranya. Jadi tetap kami usahakan, kami sampaikan kepada masyarakatnya, bila ada orang yang tidak pandai berbahasa Indonesia, kalau berobat atau datang ke pelayanan kesehatan sini, yaitu tadi disuruh ada yang mendampingi. Jadi dengan pendamping itu Bapak berdialog dengan dia. Nah, selama ini yang Bapak laksanakan seperti itu, dan alhamdulillah terus-terusnya sampai sekarang ya normal-normal saja. Artinya orang yang kesini yang tidak bisa bahasa Indonesia tetap didampingi oleh anggota keluarganya dan aman sampai sekarang. Itu. Baik Pak, berarti tidak ada yang menjadi kendala lah gitu Pak ya selama Bapak menjalani pelayanan kesehatan, walaupun berdasarkan dari ruang lingkup yang mungkin berbeda-beda sukunya seperti itu Pak. Kalau untuk awal-awal pertama Bapak tugas di sini, emang itu tadi kendalanya, emang untuk berbicara dengan orang tersebut memang agak susah. Tapi karena dengan trik yang saya berikan pada masyarakat, pada keluarga, pada lain-lainnya, jadi untuk trik berikutnya tidak ada masalah lagi, karena yang datang, yang berobat atau yang perlu pelayanan di sini yang tidak pandai berbahasa Indonesia, udah ibaratnya membawa keluarganya sebagai itu tadi juru ngomong seperti itu. Jadi nampaknya akhirnya tidak ada kendala sama sekali. Baiklah Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya, berhubung di sini kan Bapak emang bukan asli warga sini gitu kan Pak, karena Bapak juga merupakan ditugaskan untuk bertugas di sini. Nah lantas bagaimana dulunya Bapak sebagai pendatang untuk berbaur ataupun menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar ini, yang kita ketahui bahwasanya masyarakat sekitar ini berlatar belakang dari ras ataupun suku dan budaya yang berbeda-beda Pak gitu. Sementara Bapak sebagai pendatang tentu harus bisa gitu kan menyesuaikan diri Bapak dengan lingkungan yang ada. Nah bagaimana cara Bapak dulunya untuk menjaga keharmonisan tersebut Pak? Betul, terima kasih. Memang di kala itu 15 tahun yang lalu kami ditugaskan di daerah di sini, yang di sini itu wilayahnya juga sangat luas, penduduknya juga ramai, kemudian suku-suku itu banyak, dan tentunya pertama masuk ke wilayah tugas ini memang pertama-tama tuh ya memang menjadi suatu sedikit beban pikiran, apa yang trik yang harus kami laksanakan supaya berbaur dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah karena apapun sudah bisa dipelajari kan, sesuai dengan pengetahuan yang Bapak alami, bahwa cara untuk berhubungan dengan masyarakat itu memang harus secara pelan-pelan, dan kita juga tidak bisa melaksanakan ataupun memaksakan kehendak kita sendiri. Jadi dengan pelan-pelan kita pelajari apa kira-kira trik-trik atau cara-cara untuk merangkul masyarakat supaya program yang diberikan oleh pemerintah itu yang ditugaskan kepada Bapak bisa terlaksana. Jadi ya yang pertama-tama dari dulunya ya tetap melapor ke kepala desa. Setelah melapor ke kepala desa, juga kemudian juga kita berinteraksi atau berkenalan juga dengan aparat desa yang lainnya, dengan ketua adat, ketua suku, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Nah dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada itulah Bapak mendapatkan suatu ilmu untuk mempelajari ataupun untuk bergaul dengan masing-masing suku atau adat istiadat yang ada di sini.
Nah dengan modal itu, ya alhamdulillah lambat laun, nah, Bapak juga bisa berhubungan dengan itu tadi yang orang kita Bugis, dengan orang kita Melayu, dengan orang kita Banjar, dan orang kita lain-lain. Ya kuncinya selama bertugas itu tidak pernah memaksakan kehendak sendiri. Kita ikuti lingkungan, apapun kegiatan lingkungan itu ikuti selagi ada waktu, kita ikuti. Ada undangan kenduri atau ada undangan gotong royong, ada undangan apapun yang sifatnya kebaikan, ya kita harus hadiri. Nah, dikala kita menghadirin kegiatan-kegiatan itu, dengan otomatis masyarakat situ kan menganggap dengan kita sebagai petugas ya bisa berbaur dengan masyarakat. Dan alhamdulillah selama 15 tahun ini sampai sekarang, antara Bapak pribadi sebagai petugas dengan semua masyarakat yang ada di tempat tugas ini, baik itu dengan suku Bugis, baik dengan suku Banjar atau suku yang lainnya, apalagi dengan suku Jawa karena bahasanya juga ada klop. Ya alhamdulillah Bapak bisa berinteraksi dengan masyarakat tersebut dan nampaknya tidak ada problem apapun. Itu sementara. Ya, baik Pak. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir gitu kan Pak untuk kali ini. Kan yang saya tangkap berdasarkan yang Bapak jelaskan bahwasannya lingkungan sekitar Bapak ini terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda suku dan budayanya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kan seperti yang kita ketahui mungkin dari segi pelayanan kesehatannya untuk pada zaman dulu-dulunya itu biasa terdapat masih banyak masyarakat gitu kan yang melakukan kesehatan hanya melakukan hal-hal mungkin yang tidak seharusnya gitu, mungkin melakukan maaf kata melalui dukun-dukun ataupun melalui tabib-tabib atau pengobatan-pengobatan sesuai dengan kepercayaannya gitu dan lain sebagainya Pak. Nah, kalau menurut Bapak dari pandangan kesehatan sendiri itu tindakan-tindakan yang seperti itu apakah baik dilakukan gitu Pak, dan ataupun ada edukasi tersendiri yang Bapak lakukan terhadap lingkungan masyarakat yang mungkin masih mengamalkan pengobatan-pengobatan yang seperti itu Bapak? Terima kasih banyak, itu suatu pertanyaan yang boleh katakan mendetail ya. Memang saya ditugaskan di sini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah di bidang kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Memang dalam hal-hal ini sekitar 15 tahun yang lalu, ya maklum nampaknya di sini kan bukannya kota, ini masih termasuk masih di lingkupan suatu desa. Ya dalam desa itu di 15 tahun yang lalu, memang ada beberapa cabang pengobatan yang sistemnya bukan ke arah kesehatan. Contohnya misalnya ada orang yang sakit, dia tidak serta-merta langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau tidak dibawa ke sini. Ya. Bagi Bapak kali itu ya tidak masalah karena namanya masih kepercayaan masyarakat ya tidak boleh kita larang langsung. Kita berikan silakan. Nah, cuman sampai beberapa tahun ke sini karena kita juga langsung berhubungan dengan beliau, juga kita juga sebagai petugas kesehatan juga harus memantau wilayah tugasnya yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi apabila ada kira-kira yang berobat dan kira-kira menyimpang, tentu tugas kami untuk memberikan atau meluruskan. Nah kala itu memang ada misalnya orang yang jatuh ataupun orang yang kena langgar Honda atau apa, kadang-kadang ada yang kondisinya patah, kan, tangannya atau kakinya. Memang itu kala itu memang masih banyak langsung yang menangani itu sejenis tabib atau dukun patah tulang. Nah kala itu memang ya tidak masalah. Dan sampai sekarang ada juga yang masih seperti itu. Cuman kalau dulu kan masih langsung ditangani sama beliau, sama tabib atau dukun itu tidak bekerja sama dengan pihak kesehatan. Tapi dengan lambat launnya waktu, ya yang Bapak berikan salah satu contoh misalnya patah tulang, dengan lambat launnya waktu dan dengan sosialisasinya kami sebagai petugas terhadap masyarakat bisa mendekati langsung yang korban ataupun pasien tersebut, dan Bapak berikan masukan, Bapak berikan nasihat, juga diberikan juga kepada dukunnya. Kita juga sama-sama manusia, apabila berbicaranya itu dengan baik, dengan lemah lembut, akhirnya juga terjadilah suatu hubungan yang baik antara kami petugas kesehatan dengan masyarakat dan dengan dukun. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tetap kami berikan juga
pilihan dari masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, karena beliau juga masih perlu seperti jasa dukun itu, ya silahkan. Tapi jangan sampai tidak berhubungan dengan pihak kesehatan. Nah, karena pihak kesehatan itu ya walaupun bagaimana kan salah satu juga kewajiban kan memberikan obat. Jadi dari pihak kesehatan memberikan obat kepada pasien itu, dan dukun juga bisa memberikan mungkin dengan jalan lain, dengan cara mungkin yang jelas tidak menyalahi aturan. Begitu juga dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Jadi kalau sampai saat ini tetap di lingkungan masyarakat juga masih digunakan tentang pengobatan seperti dukun, seperti yang lain-lainnya. Cuman mungkin kadarnya sudah sangat jauh berkurang daripada dulu. Itu yang bisa saya laksanakan. Baik, berarti walaupun banyak terdapat perbedaan suku budaya, banyak juga terdapat pengobatan-pengobatan yang mungkin masih melalui suatu tindakan yang masih dibilang mungkin tidak seharusnya dilakukan, tetapi dengan adanya Bapak yang ditugaskan sebagai pelayanan kesehatan bisa untuk menjembatani agar tindakan-tindakan mungkin yang seharusnya tidak dilakukan, karena adanya Bapak sebagai salah satunya tugasnya untuk mengedukasi, tentu bisa untuk meluruskan kembali supaya bisa melakukan tindakan yang sebenarnya harus dilakukan seperti itu, Pak ya. Betul ya, salah seperti itu. Sebenarnya juga ada katakanlah misalnya ada kepercayaan dari orang yang kita bugis, apabila anak itu mendadak demam, yang pertama langsung dipanggil tokoh masyarakatnya ataupun katakanlah misalnya orang pintarnya datangkan, kemudian ya mungkin dengan sejenis kepercayaan dia, dengan ada air ditiup segala macam baru diminumkan atau diulaskan ke anak tersebut. Nah itu kan memang udah suatu kepercayaan yang dari zaman dulunya seperti itu. Tapi kembali karena kami sebagai petugas harus merangkul, nah kami juga laksanakan untuk pendekatan beliau, merangkul beliau, bertukar pendapat. Akhirnya terjadilah suatu kesepakatan apabila memang ada anak mendadak demam, bayi mendadak demam, kemudian juga dipanggil juga ibaratnya orang pintarnya, dan kemudian beliau juga memanggil kami ataupun berikutnya dibawa ke tempat kami untuk diberikan pemeriksaan dan pengobatan. Jadi nampaknya memang sekarang sudah ada kerjasama yang baik antara katakanlah kepercayaan dulu dengan sekarang dia sebagai petugas, dan akhirnya tidak ada permasalahan, aman-aman saja. Baik Pak, berarti selama kurang lebih Bapak sudah bertugas kurang lebih 15 tahun, walaupun di lingkungan sekitar Bapak terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda ras, berbeda suku, budaya, itu tidak menjadi penghalang Bapak untuk tetap melaksanakan tugas Bapak itu sebagai seorang pelayan kesehatan seperti itu Pak ya? Ya, alhamdulillah seperti saya sampaikan dari awal, mungkin karena juga lokasi sini juga sangat mendukung karena udah kebersamaan antara masing-masing suku, masing-masing adat istiadat barangkali, karena dari awalnya mungkin sudah ada kebersamaan yang kuat, yang kokoh. Akhirnya begitu kami tugas di sini, makanya sampai 15 tahun karena kami juga sudah merasa betah, karena antara satu suku dengan suku yang lainnya itu tidak pernah ada suatu permasalahan, apalagi permasalahan besar. Permasalahan kecil pun tidak pernah nampak. Jadi dari situlah kebetahan kita sebagai petugas. Kita tergantung di lingkungan. Kalau lingkungannya juga merasa aman, tidak ada permasalahan apa-apa, apalagi zaman sekarang tuh ada yang namanya SARA, itu tidak ada sama sekali kalau di sini. Jadi disinilah merasa kebetahan seorang petugas sudah menyatu dengan masyarakat, dan masyarakat, lingkungan masyarakat itu nampaknya aman-aman, makanya di sini terjadi suatu kebetahan petugas. Itu. Oke, baiklah Pak. Sebenarnya terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan atas pertanyaan saya. Mungkin cukup sekian dulu Pak, sedikit pertanyaan dari saya mengenai lingkungan sekitar Bapak. Sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf, mungkin cukup sekian dulu Pak pertanyaan dari saya Pak. Ya, terima kasih kembali atas terima kasih adik sudah sampai ke sini dan menyampaikan tadi tujuannya, dan sesuai dengan adik yang tanya itu semampu apa ya, semampu, hanya itu yang saya pahami selama di sini, selama 15 tahun saya di sini, itu yang bisa saya pahami. Yang mudah-mudahan berbekal ini merupakan suatu tugas yang ada yang harus dilaksanakan dari kampus ya. Ini yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya adik lebih memahami di segala hal tentang budaya, kemudian tidak ada segala macam. Nah, kalaupun nanti misalnya berhasil, ya tolong itu juga dijaga betul-betul
disatukan. Itulah bagaimana caranya, dan mudah-mudahan dengan hal ini adik dalam belajar ataupun dalam menempuh ilmu bisa sukses dan bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Terima kasih. Baiklah Pak, kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Ya, ya, Saya sama-sama. mohon maaf atas kedatangan saya, mungkin sekiranya mengganggu waktu Bapak ataupun mengganggu pasien-pasien yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besar ya Pak ya. Ya, sama-sama kembali. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Ya, Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.